Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kairunisa Putri Darmila. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah. Saat ini saya sedang berada di semester 5 dan saya berada di kelas PS 5A dengan NIM 1905161003. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengajar Bapak Ahmad Khalil SEMSI. Di video kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai sumber daya manusia seperti kompensasi, pengembangan, pelatihan, motivasi, kinerja, kompetisi, kerjasama tim yang semuanya harus dihubungkan dengan nilai-nilai keislaman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Oke, here we go. Manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surah Al-An'am ayat 165. Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu, manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Islam melalui ayat-ayat Al-Quran telah mengisyaratkan tentang kesempurnaan diri manusia, seperti antara lain disebutkan dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. Kesempurnaan demikian dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri, menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Pengertian sumber daya manusia. SDM merupakan terjemahan dari Human Resource, namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan manpower atau tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dimiliki akal pikiran, perasaan, pengetahuan, serta keterampilan. Semua potensi yang dimiliki SDM akan sangat berpengaruh pada perkembangan suatu organisasi maupun usaha. Pengertian manajemen SDM. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Segala sesuatu harus melalui proses yang baik, tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan, yang artinya tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Menurut hadis riwayat Tabrani. Menurut Simamura tahun 1997, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu, anggota organisasi atau kelompok pekerja. Sedangkan menurut Dessler tahun 1997, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek atau orang atau sumber daya manusia dari posisi seseorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbangan, dan penilaian. Manajemen SDM memiliki tujuan. Menurut Kusway dalam Irianto tahun 2001, tujuan MSDM meliputi yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja yang tinggi. Kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Yang keempat, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas prinsip-prinsip Islam dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama, terdapat prinsip kompetensi.
Prinsip kompetensi adalah prinsip utama dalam manajemen Islam. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh personal sebagai bagian dari organisasi atau bagian dari suatu proses kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Firman Allah dalam surat An-Naml misalnya, dapat kita ambil pelajaran mengenai prinsip ini. Artinya, berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit, yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Quran Surah An-Naml ayat 38-39. Yang kedua, prinsip keoptimalan dalam kelebihan dalam kompetensi. Islam mengajarkan bahwa prinsip kompetensi semata-mata tidak cukup untuk sebuah sistem manajemen, akan tetapi harus dilengkapi dengan pertimbangan pada perhatian terhadap adanya kompetensi yang lebih optimal untuk efisiensi pekerjaan. Artinya, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka, tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." Quran Surah An-Naml ayat 40. Yang ketiga, prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan. Prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan menjadi sesuatu yang prinsip dalam sistem manajemen. Prinsip ini telah diajarkan Nabi Muhammad kepada kita. Melalui sejarah Nabi kita dapat mengambil pelajaran tentang prinsip manajemen ini. Dalam upaya dakwah Rasulullah, kita mengetahui bahwa ada 4 orang sahabat utama yang menjadi pilar perjuangan dakwah Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Prinsip yang keempat, prinsip kesesuaian kompetensi personal dengan penempatan. Dalam sebuah hadis yang sangat populer, Nabi bersabda, "Apabila diserahkan suatu urusan, tugas atau pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kegagalan atau kehancurannya." Dengan adanya prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat, atau in the right man in the right place, akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran, dan efisiensi kerja. Penempatan orang sesuai dengan keahlian atau kompetensi kerja secara tepat merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja. Prinsip yang kelima, prinsip kewenangan dan tanggung jawab. Seseorang yang diberi tugas atau amanat untuk melakukan suatu tindakan atau kerja harus diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Adanya tanggung jawab atas kewenangan yang diberikan, tanggung jawab terbesar terletak pada manajer puncak. Kegagalan suatu usaha bukan terletak pada karyawan, tetapi terletak pada puncak pimpinannya, karena mempunyai wewenang terbesar. Prinsip kewenangan tanggung jawab dalam manajemen Islam dapat kita pahami berdasarkan hadis Nabi, yang artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabnya. Yang keenam, prinsip batasan kewenangan. Ayat di bawah ini menginformasikan kepada kita bahwa dalam tugas ilahiyah yang diemban Nabi Muhammad memiliki batasan kewenangan. Nabi diingatkan bahwa kewenangan dirinya dalam dakwah hanyalah sebatas memberi peringatan. Artinya, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu tidak memiliki kekuasaan atas diri mereka yang diberi peringatan. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 21. Prinsip yang ketujuh, prinsip adanya penghargaan dan kompensasi. Sistem reward dan upah bagi karyawan harus mendapatkan perhatian serius untuk menunjang kinerja organisasi secara menyeluruh. Upaya dan reward merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja.
Karyawan yang diliputi perasaan cemas dan kekurangan akan sulit berkonsentrasi terhadap tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam prinsip penggajian harus dipikirkan bagaimana agar karyawan dapat bekerja dengan tenang. Tuhan sendiri sebagai penguasa di atas segala penguasa telah memberikan reward dan kompensasi atas segala apa yang ia perintahkan kepada manusia. Inilah prinsip manajemen Islam yang bersifat humanistik. Wah, sangat menarik ya topik pembahasan kita kali ini tentang manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi pendengar dan teman-teman sekalian. Dan apabila terdapat salah kata, kepada teman-teman dan pendengar, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallahi wa fatun karib, albiru manitako, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.